Nah, kali ini saya mau bikin caranya simple aja ya, cara bikin kayak sinematik. Simple aja pakai Adobe Premiere Pro. Di sini saya pakai Adobe Premiere Pro 2020. Di sini saya akan kasih tahu satu, belajar cutting, terus nanti ada namanya audio atau background musik kita akan taruh di situ. Ada juga namanya coloring atau color grading atau semacamnya. Terus ada namanya juga nanti scaling, itu kayak misalnya cara ngebesarin atau ngegedeinnya itu efek kontrol, lebih ke namanya efek kontrol. Dan juga perkenalan Adobe Premiere Pro itu sendiri apa. Nah, ini adalah tampilan awal setelah dibuka Adobe Premiere Pro. Welcome to Premiere Pro. Nah, pertama-tama kita harus ngebuat project baru dulu. Nah, di sini kan udah saya buka Premiere Pro-nya. Nanti kalian tinggal buka Premiere Project. Nanti bakal tampilan kayak gini ya. Nah, di sini new project aja. Kita bakal bikin project baru. Nah, di sini kita browse, cari tempat lokasi project yang mau kita simpen. Nah, biasanya di sini saya bikinnya itu foldernya tuh berurutan, jadi kayak gini. 0113 misalnya, belajar Premiere Pro dasar. Nah, oke. Nah, di dalam folder ini kita kasih nama lagi. Di sini nanti ada namanya, pertama render ini adalah hasil dari video kita nanti. Terus nanti di sini ada audio ini kayak buat simpen background musik atau background atau sound effect dan lain sebagainya. Di sini nanti ada footage juga fungsinya buat naruh footage kalian, video-video yang udah kita bikin, terus nanti kita taruh di sini video-videonya. Nah, di sini nanti ada namanya project adalah mentahan kita yang bakal kita bikin sekarang nih, kita bakal nyimpen di sini. Nanti kalau kalian mau tambahin kayak image atau lain sebagainya boleh, atau aset ya, image atau aset terserah. Jadi urutan foldernya begini, jadi biar jauh lebih rapi, biar enak juga nanti dicarinya. Nah, kita pilih yang project, langsung select folder aja. Nah, nama projectnya apa nih kita? Di sini kita tulis belajar sinematik aja kali ya. Belajar sinematik, udah. Di sini kita klik OK aja. Otomatis nanti ini project project ini nih, .proj ini nih, extensionnya ini nanti bakal kesimpan di folder di project yang tadi kita bikin. Nah, ini tampilan pertamanya, tampilan awal saat kita bikin project. Ini yang disebut juga dengan workspace-nya. Ini workspace-nya dari Adobe Premiere Pro. Nah, di sini ada, di atas ini ada buat kayak menu-menu file edit, ini buat settingan sini sebenarnya, buat nge-save juga dan lain sebagainya. Nah, di atas ini ada namanya, ini sebenarnya tampilan dari workspace kita mau model kayak gimana. Misalnya mau model coloring. Nah, nanti di sini khusus buat coloring, di sini ada Lumetri Color ini. Nah, ada juga editing. Di sini ada editing. Kalau editing ini udah saya atur ya. Jadi program source-nya ini saya bikin buat portrait, karena di sini biasanya saya buat ngedit video untuk potret, video potret itu kayak video HP gitu, kayak buat di TikTok dan juga di Reels Instagram. Tapi di sini kita coba pakai yang efek aja, karena kita mau bikin videonya itu landscape. Nah, di efek juga di sini ada kalian sih bisa pindah-pindahin ya sesuai selera ya. Tapi saya jarang sih buat ngepindah-pindahin, ini udah oke aja gitu loh. Di sini menu toolsnya, di sini ada buat equalizer buat audionya, di sini projectnya, di sini source-nya, di sini juga ada efek controlnya, Lumetri Color-nya. Nah, di sini ada efek ini buat nambahin efek, grafik juga. Grafik ini kayak teks. Jadi di sini ada MOGRT atau kayak template teks gitu. Jadi template teks ini kayak animasi teks itu kita bisa pakai atau kita bisa bikin sendiri. Ini buat sound jarang dipakai. Lumetri Color ini nanti buat color grading biasanya. Sisanya sih nggak penting banget sih sebenarnya. Hanya history dan info segala macam. Nah, di sini projectnya kita masukin footage-nya itu ke sini dulu pertama.
cara masukin footage-nya itu bisa kita klik di sini atau kita langsung seret aja footage mana aja yang mau kita taruh. Oke, di sini saya pakai yang punyanya Ajat Akika. Di sini saya mau ambil footage-nya. Kita jadi kayak bikin buat simple ya, buat sinematik bersama-sama kambing. Oke. Bersama Ajat Akika. Nah, ini buat contoh aja ya. Jadi sekarang kita pilihin videonya yang mana aja atau bisa langsung masukin semua. Tapi daripada ribet, biasanya sih saya satu-satu sih. Jadi yang penting-penting aja saya masukin. Jadi nanti biar nggak terlalu banyak di dalam projectnya, jadi nggak lemot saat rendering. Karena kalau banyak projectnya malah jadi ini nantinya. Saat rendering itu lama banget. Nah, sekarang kita pilih aja nih yang ini, misalnya dia lagi bersihin pertama, masukin aja ke sini. Oke. Terus saya mau yang ini oke. Yang ini boleh. Saya udah hafal video-video footage-nya karena ini saya yang videoin sendiri, jadi saya udah hafal. Jadi kalau teman-teman belum hafal, bisa dilihat-lihat dulu kayak tadi satu-satu. Tapi karena nanti bikin waktu yang lama, lihat satu-satu dulu jadi lama, mending langsung aja saya lihat. Oke. Ini kita satu-satu dari pemotongan sampai pemotongan aja lah ya. Sampai pemotongan, di pemotongan itu ada di sini nih. Nah, paling di sini aja ya. Ini oke. Sip, ini boleh buat tambah-tambah lebih ke estetik. Ini ada 10 video, kita seret aja semua langsung ke Adobe Premiere Pro. Sip. Nah, setelah udah masuk footage kita ke dalam Adobe Premiere Pro di project ini, lanjut kita bikin ditaruh di timeline-nya. Ada beberapa cara buat taruh di timeline, ada yang langsung diseret aja langsung ke timeline, ada yang kita seret ke sini dulu atau kita bikin sequence-nya dulu biar lebih enak langsung aja ya, atau bisa karena ini udah otomatis ya, kalau 2020 tuh dia udah otomatis bikin sequence sendiri. Jadi dia menyesuaikan kalau waktu CS kalau nggak salah kita harus bikin sequence-nya dulu di sini, kayak bikin sequence-nya dulu pakai yang mana, terus settingnya misalnya frame size-nya berapa dan lain sebagainya. Tapi nggak perlu. Sekarang kita langsung aja seret. Bisa langsung seret ke sini atau taruh di sini nih. Di sini kita langsung seret di sini. Biasanya sih kalau kebiasaan saya adalah saya taruh di sini. Nanti otomatis dia bakal langsung masuk ke timeline. Nah, udah masuk ke dalam timeline. Nah, di sini ada efek kontrolnya. Ini efek kontrol ini berfungsi untuk yang mengkontrol video kita. Kita mau scaling ya, scale apa namanya? Scale video kita jadi gede atau jadi kecil kayak gitu ya. Itu sesuai selera. Nah, sekarang kita kayaknya nggak perlu digedein kecil sih untuk sementara ya. Oh, nanti kita juga bakal ada belajar transition juga, transisi. Jadi ya pokoknya dasar-dasarnya aja, bener-bener dasarnya. Terus saya mengenalkan tools yang sering saya pakai aja, yang nggak pernah dipakai ya mungkin nggak saya kasih gitu. Bukan nggak saya kasih, ini memang jarang dipakai aja sih gitu. Nah, oke, lanjut. Ini misalnya dia lagi nyuci ya, set dari sini. Oh ya, tadi saya geser ini bisa juga kayak gini digeser. Jadi kita nggak perlu pakai bagian yang ini misalnya. Jadi pas bagian di sini aja gitu. Jadi kita geser atau bisa kita cut, yang tadi saya bilang kita bakal belajar cut. Nah, ini ada kita bisa pakai ini Razor Tool atau klik C terus kita potong. Otomatis nanti videonya kepotong. Nah, ini udah kepotong ya. Nah, ini udah kepotong. Atau ada cara lain yaitu lebih cepat. Biasanya saya menggunakan Ctrl K. Ctrl K pada keyboard. Klik aja Ctrl terus pencet K. Nah, otomatis dia bakal kepotong kayak gini. Oke. Nah, ini udah, nih kita hapus aja, delete, klik delete ya. Ini udah. Lanjut ke video berikutnya. Misalnya dari sini. Kita kasih video berikutnya, sudah membersihkan ini misalnya. Terus kita kasih kayak ada estetik lagi gitu di sini. Nah, ini bisa klik dulu 2 kali, kita bisa ngeliat preview dari video kitanya. Nanti otomatis dia langsung ke source company. Kita klik 2 kali pada video di project ini aja. Dia otomatis ada di sini nih.
Nah, misalnya kebutuhan kita cuma di sini. Nah, dari sini sampai sini aja. Terus klik yang ini, mark in. Fungsinya buat video mulai kita itu pengennya dari sini gitu loh. Jadi dari sini klik, jadi video ini yang bakal kita gunain mulai dari sini. Terus berakhir sampai sini misalnya. Mark out, jadi klik ini aja. Nah, kita bisa geser nih. Di sini ada drag video only atau drag audio only. Saya butuh videonya aja, untuk audionya nggak usah, atau mau dua-duanya kita bisa langsung seret kayak gini. Jadi video dan audionya juga bakal, oh ya sebelum itu biar kalian tahu, fungsi ini kan ada batas nih. Nah, ini itu khusus buat video dan ini khusus buat audio. Layar audio, ini layar video. Nah, di sini kan kalau audio kelihatannya ada mic-micnya kayak gini, berarti kan memang buat audio. Nah, ini udah setelah tadi di mark in, kita langsung drag aja, kita tahan ini yang kayak ada gambar logo video, jangan yang audio ya, yang video kita langsung seret aja ke sini. Nah, kayak gitu. Nah, kan kayak tek gitu, nggak mulus ya, jadi kayak tek. Nah, caranya yang mulus, ini kita klik aja. Terus kita kasih transisi. Transisinya itu kita bisa ngambil di efek. Terus ada video transition. Terus di sini banyak sih, banyak banget untuk transisinya, efek-efeknya kalian bisa pakai gitu ya. Misalnya deep to black aja. Deep to black aja yang simple. Kan kayak lebih estetika gitu. Nah, caranya ini kita kontrol Z lagi. Ada lagi cara yang lebih gampang, yaitu kita klik di bagian di dua ini, antara dua video ini, terus kita klik Ctrl D. Nah, otomatis dia langsung ada kan. Jadi nggak perlu ke efek dan dia lebih smooth lagi gitu. Sama aja, kalian bisa pilih yang mana aja, di sini bisa, di situ bisa. Nah, setelah udah dapet yang ini, terus kita kasih lagi misalnya. Kita masih nyuci ini di sini misalnya ya. Dimulai lagi kayak tadi, lakuin hal yang sama aja. Kita bikin videonya nggak usah terlalu lama, biar video ini juga nggak terlalu lama. Kita kasih transisi lagi biar enak. Nah, ini kan ada audio, sedangkan ini nggak ada audionya. Ini bisa dihilangin nih audionya nih, kita nggak gunain audio ya. Kita klik kanan, terus di sini ada unlink. Jadi dia mengunlink ini, dia nggak jadi satu gitu. Nah, ini kita delete aja. Oke. Setelah bersih-bersih dan lain sebagainya, set langsung kayak ngebawa kambing aja langsung kambingnya dibawa. Ceritanya kambingnya dibawa. Kita mulai dari sini, kambingnya dibawa sampai sini, kita taruh sini. Lalu kita kasih transisi lagi di sini, Ctrl D. Oke. Terus ada langkah kaki biar lebih kayak cut to cut-nya tuh kayak dia tuh lagi jalan gitu loh ceritanya. Lagi mau nganter dari dombanya ini. Oke, kita set. Nah, itu sih sesuai selera ya. Jadi kalian bisa melihat sendirilah gimana bagusnya nanti video itu. Oke. Jadi ceritanya tuh ada story-nya. Jadi kalian susun juga story-nya, itu penting ya. Dari sini ke sini gitu. Udah story-nya kan habis bersih-bersih, terus ngambil kambing, terus ada langkah kaki. Ceritanya dia lagi buat jalan gitu loh. Maksudnya dari ngambil kambing kan dia jalan tuh menuju ke RPH buat tempat pemotongan ya. Jadi pas udah jalan terus langsung sampai di tempat pemotongan. RPH-nya, oh ini dia. Nah, ceritanya nanti udah sampai di pemotongan nih, di sini nih. Nah, ini kita taruh sini aja. Udah sampai sini. Oke. Sampai sini kita kasih transisi lagi. Boleh nggak dikasih transisi? Boleh dikasih. Atau transisinya mau yang lain boleh. Nah, biar lebih estetika, ini kan dari tadi kan cuman ya standar aja lah gitu. Kalau sinematik kan pasti kan ada slow-mo-nya gitu kan. Caranya mau bikin slow-mo itu gampang. Tapi ini sebenarnya videonya udah agak slow-mo ya, tapi kayak masih kurang slow-mo gitu kan. Biar lebih dapet dramatiknya gitu. Nah, di langkah kaki kita bisa bikin slow-mo nih. Di langkah kaki ini kita bikin slow-mo nih, kita geser dulu. Nah, cara bikin slow-mo, kita klik layar video ini yang tadi langkah kaki ya. Ini diklik kanan, terus speed duration. Di speed duration kita atur nih. Speednya kan sekarang 100% itu normal.
kita atur jadi 50 buat bikin jadi dia slow motion. Yang semakin kecil persennya itu semakin lama, tapi kita butuh videonya tuh yang lebih frame per secondnya itu lebih dari 60 kalau ini kan saya videonya ini cuman pakai 60 per second ya, jadi kita speednya 50. Bisa sih dia sampai 20, tapi terlalu lama kita nggak butuh itu, nggak terlalu lama juga jelek. Terus untuk time interpolationnya kita ganti optical flow, jadi biar dia nggak goyang saat slow motion. Ini klik OK aja. Oke, udah jadi. Nah, kita jalanin. Nah, dia lebih lambat ya langkah kakinya ya. Kayak gitu slow motion. Nanti dia bakal jadi panjang, makanya tadi nih saya geser dulu biar nggak ketimpa. Oke, setelah udah itu, udah digini, udah ditaruh kambingnya ke sini. Terus pemotongannya, nggak usah lah ya pemotongannya ya. Nanti di ini lagi, diblokir videonya. Oke. Udah kayak gini, terus kan kayak gini kayak udah sih kayak gini doang, nggak ada audionya, nggak ada visual efeknya, nggak ada apa-apanya gitu kan, kayak apa gitu. Misalnya kita sekarang tambahin teks dulu di sini. Kita tambahin teks misalnya persiapan pemotongan kambing misalnya ya. Nah, tadi saya klik teks ini, terus tinggal klik teks aja. Nah, cara ngecilin gedeinnya, ganti hurufnya di mana nih? Nah, ini di sini ada essential graphic, kita klik aja essential graphicnya. Terus klik 2 kali di huruf T ini ya. Kita mau ganti misalnya fontnya yang lebih estetika misalnya kan. Kita terserah sih fontnya pakai yang mana aja boleh. Nggak ada batasan buat yang mana. Ini saya ganti reguler, terus ini ukuran fontnya kita ganti misalnya 40. Terlalu kecil ya, 60. Oke. Ini buat rata tengah misalnya, ini rata tengah banget gitu. Ini buat atur posisi, buat atur posisi dari tulisannya di sini nih. Tinggal geser aja kalian, geser pakai mouse ya. Tinggal geser aja pakai mouse. Nah, udah. Misalnya kita taruh sini aja. Terus ini kita Ctrl D juga biar lebih. Jadi ini kan dari 0 terus tiba-tiba muncul teksnya. Nah, jadi lebih halus gitu. Persiapan pemotongan kambing. Ya, jadi kayak ada story-nya aja gitu. Nah, setelah udah pakai ini, berarti sekarang kita kasih audionya dulu. Backsound-nya dulu. Kita pakai backsound yang ada aja, yang ada di tempat saya, jadi nggak usah terlalu nyari-nyari lagi, ntar ribet. Misalnya saya pakai ini aja deh. Saya ada backsound deh kayaknya deh di data, all design, di sini ada sound effect, terus ini ada audio library, kita pakai yang Jazz aja, Jazz misalnya ya. Nah ini saya pakai yang ini soalnya pakai yang no copyright, soalnya tadi kalau nasid tadi takutnya copyright sih, soalnya mau dapat di YouTube sekalian. Ini misalnya aja ya, tuh. Widih, lagunya kayak motong aja kayak ada lagu jazz gitu. Dapat kan story-nya tuh dapat di sini tuh. Padahal videonya cuman kurang lebih 20 detik, 18 detik ternyata bisa lah buat story WA. Kayak gini. Kita potong tadi sound effect-nya. Nah, terus misalnya saat akhir kan kayak bagusnya itu ini jadi pas udah jatuh deh. Pas dijatuhin. Terus nah di sini kita habis. Enaknya pas akhir itu kan audionya tuh turun. Nah, caranya bikin turun tuh gini. Kita tekan kontrol pada keyboard, nanti bakal ada tanda panah nih. Ada panah pada kursornya, kita klik. Nah, nanti di sini kayak muncul keyframe gitu. Terus kita bikin satu lagi, 2 ya. Satu lagi sebelahnya. Terus yang ini kita turunin ke bawah. Jadi volumenya itu dari tinggi jadi rendah pas akhir. Nah, jadi lebih smooth juga untuk audionya. Setelah audio udah, transisi udah, cutting udah, sekarang kita coba main color grading. Oke? Color grading ini kita pertama-tama bikin color grading itu buat warnain dari videonya ya. Jadi videonya lebih dapet aja gitu. Ini kita bisa klik
sequence. Sorry, bukan sequence tapi adjustment layer. Kita klik aja di sini adjustment layernya. Oke. Adjustment layer ini adalah layer kosong yang belum ada apa-apa. Jadi kita bisa pakai ini buat ya udah, karena nggak ada apa-apa kita bisa pakai color gradingnya kita taruh sini. Jadi kalau langsung taruh di video itu nanti malah jadinya takutnya beda-beda. Jadi kan kita mau bikin semuanya tuh sama. Jadi kita taruh sini aja adjustment layer seret. Kita bikin full. Oke. Nah, ini kita bikin Ctrl D lagi buat lebih menambah estetika. Nah, terus kita klik adjustment layernya, kita pergi ke namanya ke Lumetri Color. Nah, di Lumetri Color ini nanti kita ada dikasih menu, ada basic correction, ada creative, curve, color wheels, HSL dan vignette. Nah, kita pakai yang dibutuhin aja. Yang kita butuhin aja, di sini ada basic correction ya. Diklik. Misalnya warnanya pengen jadiin kayak mungkin agak gelap-gelap aja kali ya. Ini sih selera sih, kalau sebenarnya kalau untuk color grading ini yang namanya warna selera sih ya. Oke, prosesnya kita turunin aja. Oke. Kita soalnya mau bikin gelap-gelap gitu. Kontrasnya agak tinggiin. Highlights-nya boleh. Shadow-nya turunin dulu. White-nya turunin juga, blacks-nya kita turunin juga. Oke. Untuk warna kita agak gelap dikit di sini. Sip, habis itu kita boleh berurutan atau saya sih jarang pakai yang kreatif, langsung ke curve. Nah, di curve ini sih sebenarnya buat warna kulit ya. Misalnya warna kulitnya apa gitu ya kan. Tapi saya mau bikin di sini tuh warna daunnya jadi kayak nggak hijau banget gitu loh. Warna daun hijaunya ini kita turunin. Oke, bersamaan dengan yang warna kuning juga diturunin dikit. Jadi warnanya lebih gelap, terus jauh lebih estetika gitu. Oke, terus ini juga kita coba ya. Warna hijaunya kita turunin aja. Oh, sorry. Bukan yang ini, yang ininya. Oke. Udah, nggak usah terlalu banyak juga. Biasanya sih cuman kayak gini-gini doang ya. Habis itu RGB curve-nya boleh dimainin buat nyesuaiin aja. Biasanya sih saya ngebentuk kayak begini. Ya, oke. Terus kita ke kreatif lagi dulu ya, ke kreatif dulu buat ngeliat kasih shadownya agak warna biru. Kurang bagus biru ya. Oke, agak keunguan boleh. Ini highlights-nya, highlights itu yang terang-terang ini nih. Oke. Highlights-nya kayaknya sih memang benar warna putih sih ya. Balance-nya kita atur dulu segini. Nah, habis itu kita kasih vignette biar lebih dramatiknya lebih dapet. Nah, kalau ke kanan ini warna putih, kalau ke kiri warna gelap. Kita warna gelap ya, karena kan mau lebih estetika gitu kan, lebih dramatik gitu. Fadernya naikin aja. Oke. Udah, untuk coloring sih gitu aja. Atau bisa kalian misalnya udah punya LUT-nya ya. Saya sih banyak LUT-LUT-nya ya. Di sini kan ada input LUT nih. Input LUT, misalnya kita klik aja langsung yang ada di sini misalnya. Dia langsung berubah sendiri otomatis kayak gitu. Tapi kita bikin manual aja, atau LUT yang udah ada kalian bisa di custom nih, bisa browse, kalian bisa cari sendiri LUT-nya. Nah, kita lihat before after-nya ya. Ini sesudahnya, ini before after. Nah, lebih dapet kan dramatiknya itu. Nah, lebih persiapan pemotongan kambing. Nah, terus di sini kita kasih video by Fikran Jabbar. Oke. Kita scale-nya segini aja. 67. Terus ini kita taruh di sini aja. Sip.
Sama nih kita kontrol D biar lebih dapet. Kita geser aja, nggak usah terlalu panjang durasinya. Jadi videonya kita bikin sinematik simple yang kita cuman bener-bener simple banget, nggak terlalu banyak layarnya yang dipakai, cuman videonya cuman 1, 2, 3, terus audionya cuman 1, atau kalau mau kalian menambah efek-efek lagi bisa, tapi nggak perlu karena kita bikin sinematik simple menggunakan Adobe Premiere Pro secara dasar. Jadi kita bener-bener dasar-dasarnya aja yang saya kasih tahu. Dengan kayak gini pun jadi video lebih hidup, lebih ada story-nya, lebih enak ditonton, lebih enak dilihat juga, nggak apa ya namanya ya nggak bikin bosen lah, jadi ada story-nya soalnya ya. Oke, dari sini sih udah nggak ada lagi. Kalaupun ada tambahan, kalian bisa nambah-nambah yang lain ya, atau nambah videonya kurang kalian bisa tambahin atau lain sebagainya. Nah, dan sekarang terakhir ini kita bakalan rendering. Masa kita udah capek-capek bikin videonya tapi kagak di render? Aduh, gimana ya kalau kagak di render ya? Ya udah nggak jadi, kita nggak bisa di share kemana-mana gitu loh. Jadi kita render. Cara rendernya adalah ini, kita select semua, kita tekan kayak select semua atau kita tekan Ctrl A ya. Atau saya kebiasaan buat render kayak gini, atau bisa langsung render juga bisa sih. Tapi saya lebih terbiasa kayak gini gitu loh. Jadi kayak lebih semuanya udah ke Ctrl A, semuanya udah ke seleksi. Jadi semuanya bakalan di render. Nah, cara rendernya gampang banget. Setelah kita seleksi kayak gini, kita klik file. Di sini ada yang namanya export. Terus pilih media atau tekan Ctrl M. Oke, kita karena udah saya kasih lihat di lewat file dan lewat export ini, sekarang kita Ctrl A terus langsung Ctrl M aja. Nah, nanti otomatis dia bakalan muncul sebentar. Not responding, nggak, tenang aja. Pasti kayak gitu karena munculin ini agak berat gitu karena kan kita udah mau mulai render. Nah, untuk settingan rendernya kalian lihat baik-baik ya. Nih settingan render ini penting juga soalnya. Di sini formatnya kita bikin H264. H264 ini sebenarnya apa sih namanya? H264 ini itu MP4. Jangan pilih yang lain ya. Terserah sih kalau emang kebutuhannya yang lain. Tapi kita kan video, jadi ya video aja gitu. H264 terus presetnya kita high bitrate, jadi bitrate yang paling tinggi aja. Terus ini juga dicentang, ekspor video dan audionya kita centang karena kan kita juga ada video dan audio ya. Terus maksimum render quality-nya juga kita centang. Setelah itu performanya sama kayak gini, kalian ikutin ya, takutnya nanti ada yang beda. Bitrate-nya bebas sih, mau yang mana, mau CBR, mau VBR 2 pas, ini bebas. Nah, bitrate ini adalah semakin tinggi bitrate-nya bakal semakin bagus kualitas videonya, maksudnya ya bagus lah. Tapi estimasi file size videonya jadi lebih gede, tapi kita yang normal-normal aja. Biasanya sih 10 normal. Oke. Ini dia file size-nya. Cuman 26 MB videonya. Atau kalau kalian mau tinggi, mau HD ya bebas, karena ini kebutuhannya simple aja gitu buat upload di story WA aja gitu, iseng-iseng ya kan. Langsung aja tekan export buat di render. Nanti otomatis di sini muncul kayak loading selesai render gitu loh. Kita di encode dulu videonya. Nah, ini dia estimasi timing rendernya segini. Cukup semakin gede videonya juga semakin banyak efek juga bakalan lama sih rendernya. Karena efeknya nggak terlalu banyak, jadi ya udah. Oke, ini udah jadi videonya. Nanti langsung saya tampilin videonya, hasil videonya. Dan ini ternyata sampai ke 30 menit. Jadi 30 menit kalian belajar secara cepat buat menguasai Adobe Premiere Pro. Ya, thank you. Terima kasih banyak. Thank you.